Kemudian selanjutnya, sedikit lagi, terakhir, yaitu mengeraskan suara bacaan Al-Quran di dalam masjid ketika orang ramai sedang salat. Ya, ini hadisnya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja 'ala an-nasi wa hum yusalluna wa qad 'alat aswatuhum bil qira'ah. Faqala innal musalli yunaji rabbahu 'azza wa jalla falyanzur bima yunajih wa la yajhar ba'dukum 'ala ba'dhin bil Qur'an. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pergi ke masjid. Kemudian di masjid banyak orang yang sedang, sebagian lagi sholat sunnah, tapi ada juga yang lagi baca Quran. Ternyata yang baca Quran itu pakai suara yang cukup keras. Maka kata Nabi, sesungguhnya orang yang bersolat itu sedang munajat kepada Allah, ya, sedang munajat kepada Allah, sedang bercakap-cakap dengan Allah. Maka janganlah kalian mengeraskan suara kalian dalam membaca Al-Quran karena mengganggu yang sedang sholat. Jadi kalau lagi mau Jumatan misalnya, itu jangan terlalu keras, suaranya suara lembut, jangan ganggu. Memang seperti itu anjurannya. Ya, kemudian yang kedua juga di sini sama hadisnya, yaitu jangan mengganggu. Kalau kita baca Quran saja tidak boleh keras-keras, maka apalagi yang lainnya, jangan keras-keras. Termasuk juga bacaan dalam salat. Sami'allahu liman hamidah, ikut-ikutin lagi, Sami'allahu liman hamidah. Enggak boleh. Kecuali yang di belakang imam, itu pun kalau mikrofonnya kecil atau tidak terdengar atau rusak, itu silakan. Tapi kalau nggak ada keperluan untuk itu, terdengar, tidak perlu diikuti oleh siapa? Yang di belakangnya. Apalagi yang lain yang tidak di belakang imam, jangan mengeluarkan suara yang mengganggu kanan kirinya. Suara yang mengganggu lah. Tahiyatulillah, salawatut thayyibat. Asyhadu an la, terus dari awal, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman. Tidak seperti itu, karena setiap orang sedang salat, sedang ibadah. Tidak seperti itu. Nah, selesai di sini, sampai di sini hanya 4 materi. 1, cari barang hilang di masjid makruh. Jualan di masjid makruh. Kemudian bersyair, berlirik-lirik di masjid makruh. Termasuk pantun berarti. Jadi kalau ada ustadz berpantun di masjid makruh. Anda pernah ada pelatihan Al-Quran, pembocornya pantun terus. Anda bilang pas Anda megang mic, makasih pantunnya, sekarang ente baca Quran. Anda suruh baca Quran. Pantun yang dibaca. Habis baca pantun, orang-orang bilang apa? Apa lagi? Ada. Nah, wallahu a'lam, jangan berlirik-lirik, berpantun-pantun, makruh. Kemudian juga jangan mengeraskan suara bacaan Quran di masjid kalau orang lagi sholat. Kalau orang lagi nggak sholat nggak apa-apa. Kalau orang lagi sholat, lagi zikir, jangan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Di masjid berpolitik itu nanti ada tema namanya berdiskusi dalam masjid. Jadi kita tema dibahas minggu depan, tapi kayaknya minggu depan Anda nggak hadir kayaknya. Ntar kalau nggak hadir dikabarin, kalau hadir nggak tahu, kayaknya nggak hadir, izin mau pulang kampung ke Sumatera. Nah, baik, ada pertanyaan Pak? Ya Pak, silakan. Oh, masih ada waktu. Iya, sebenarnya nggak ada syariatnya sih, nggak ada sih.
Yang MP3 ya? Iya, nggak ada syariatnya sih. Kedengeran ya di dalam sini ya Pak? Ya udah kebiasaan ya. Iya paham memang. Dari saya kecil itu. Ya udah ntar tanya ketua baru aja mau dimatiin juga boleh. Itu kalau mau dimatiin tuh nggak apa-apa. Ya. Pasti niatnya baik. Hampir di semua masjid di kampung saya perhatikan daerah-daerah nyetel kalau nggak ngaji langsung, kalau nggak itu. Saya perhatikan. Di sini di masjid sepanjang ini yang Al Furqan, Al Ikhma, Al. Cuman ini. Kalau nggak salah ini. Hah? Ini kan yang lain anak nggak. Wallahu alam kalau anak ngisi subuh nggak ada, hanya ini. Ada juga yang orang ngaji, kalau yang masjid-masjid yang orang lokal, saudara-saudara kita yang memang ahli Jakarta itu memang iya baca Quran ya. Oh nyanyi. Mudah-mudahan ya, gimana ya? Itu niat mereka baik untuk mengingatkannya. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi kalau mau dimatikan boleh silakan. Iya. Gimana ya? Saya mau bilang hukum nggak boleh juga. Itu agak susah bilang hukumnya apa ya. Ini yang dimaksud di dalam masjid. Yang dimaksud yang di dalam masjid yang bersama kita ya di sini. Ya begitulah. Wallahu a'lam. Itu anak nggak bisa jawab langsung. Mau dibilang langsung salah juga karena nggak sunnah juga. Khawatir juga anak salah jawab itu. Wallahu a'lam. Ini juga ada pertanyaan tentang anak-anak, nanti kita jawab di babnya ya. Hukum membawa anak-anak dan seterusnya. Itu nanti di babnya kita akan bahas insyaallah. Jazakallahu khair. Sudah ya? Yang benar dari Allah, yang salah dari ana, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.